Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan lanjutkan bentuk ketujuh dari siyagul umum. Coba diulang dari nomor 7. Tampilkan. Bentuk ketujuh dari bentuk-bentuk umum. Baca dulu. Karena kemarin sudah dibaca. 7. Yang dimakrifatkan dengan alif lam al-istighraqiyah, yakni alif lam yang menunjukkan umum. Perlu diketahui, alif lam itu ada 3. Ada alif lam al-ahdiyah, dan alif lam ahdiyah ini dibagi lagi jadi 3, al-dhihniyah, dzukuriyah, dan hadariyah atau dzikriyah dan hadariyah. Kemudian alif lam al-istighraqiyah, satu lagi alif lam al-jinsiyah. Tapi karena ini masih baru pembicaraan tentang usul, jadi sebaiknya kita tidak terlalu jelimet dalam masalah ini. Nanti insya Allah kapan-kapan ketika ada pengulangan baru kemudian didetailkan. Seperti firman Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ya, yaitu pada kata al-insan. Ini namanya alif lam al-istighraqiyah. Ciri-cirinya kalau dalam bahasa Indonesia, alif lam ini bisa diterjemahkan, bukan cuma bahasa Indonesia ya. Alif lam ini kalau kita menerjemahkannya dalam bahasa lain bisa dikatakan jami' atau kullu. Bisa dipalingkan alif lam ini jadi kullu. Artinya semua. Seperti khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dengan keadaan lemah. Itunya bisa kita ganti jadi semua. Diciptakan semua manusia dalam keadaan lemah. Lanjut. Dan dalam firman Allah dalam surat An-Nur yang artinya dan apabila anak-anakmu itu boleh juga kita bilang semua anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Sudah kemarin. Berikutnya catatannya. Ini saya tidak mau terlalu lebar. Jadi cuman kita baca saja. Wa ammal mu'arrafu bil al-ahdiyah. Adapun yang dimakrifatkan dengan alif lam al-ahdiyah, fa innahu bihasabil ma'hud. Maka hal ini tergantung dari isim yang sudah diketahui tersebut. Fa in kana aman, jika ia umum, fal mu'arrafu amun, maka yang dimakrifatkan juga umum. Wa in kana khassan, dan jika ia khusus, fal mu'arrafu khassun, maka yang dimakrifatkan juga khusus. Apa contohnya? Wa misal dan contoh. Sebentar, di sini ada salah cetak dia. Ini harusnya merah ini. Misalul ami, contoh dari yang umum, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, idh qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Yaitu al di situ. Itu alif lam al-istighraqiyah. Terus nanti sampai pada perkataan fasajadal malaikatu. Halo? Enggak, langsung saja. Fasajadal malaikatu. Lalu seluruh kulluhum ajma'un. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Di situ ada alif lam yang kedua,
Kalau alif lam pertama istighraqiyah, idz qala rabbuka lil malaikati, lalu fasajadal malaikatu. Yang pertama itu umum malaikat-malaikat, kemudian ada alif lam ahdiyah di situ al-malaikah. Kalau teman-teman pengen perbandingannya kita pakai bahasa Inggris. Mungkin kalau pakai bahasa Indonesia agak-agak belum bisa terlalu membedakan. Kalau pernah belajar bahasa Inggris dan gape ya, tahu ya? Gape bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggrisnya insya Allah paham. Apa misalnya? I teach all the students. I teach all students in this school. I teach all students in this school. Saya mengajar semua murid yang ada di sekolah ini. And the students, nggak perlu lagi ngomong and all the students, tapi balik lagi. Cukup mengatakan all-nya diganti jadi the. And the students are happy with me. Kalau ini kayaknya paham. Itu paham kan? Paham nggak? Apa bedanya? Bedanya? Kalau di Indonesia kan jadi apa? Terus? Ya. Nggak perlu lagi pakai all, tapi cukup the. Yang the ini adalah alif lam al-adiyah namanya. Ya. Yang cukup balik ke si murid-murid karena sudah diketahui murid-murid. Jadi kalau dialognya gini, who teach all the students in this school? Gurunya bilang, I teach all the students in this school. And how they are with you? Dia bilang, they are happy with me. All the students are happy with me. Gitu. Tidak perlu lagi ngomong, and all the students are happy with me. Kan sudah tadi disebutkan students, murid-murid. Cukup mengatakan murid-murid itu. Ya udah, saya nggak mau terlalu panjang lebar, tadi saya sudah bilang. Ya. Terus, wa mithalu khassi qauluhu ta'ala. Contoh dari yang khusus adalah firman Allah Ta'ala. Kama arsalna ila fir'aun rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul. Ingat, ini namanya nakirah siyak itsbat. Ya. Kalau siyak itsbat itu faedahnya apa? Mutlak. Nakirah siyak itsbat. Yang umum apa? Nakirah siyak nafi. Lanjut. Fa'asa fir'aunur rasul, yang menjadi sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Saya sudah pada penggalan berikutnya. Fa'asa fir'aun rasul. Iya. Dirimu apa ininya? Menerjemahkannya. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Itu kamu arsalna ila fir'aun rasulah. Ya. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Ya. Maka si Fir'aun mendurhakai rasul itu. Seorang rasul itu nakirah, nggak jelas siapa rasulnya. Ya. Tapi ketika disebutkan dan Fir'aun mendurhakai rasul itu siapa? Ya balik ke rasul yang tadi yang nggak jelas itu. Ya, yang tidak jelas sosoknya. Ya, tetapi kan kita sudah tahu sama-sama bahwa sosoknya siapa itu yang diutus kepada Firaun? Nabi Musa. Yang tidak jelas itu karena disebutkan rasulan, seorang rasul. Itu kan indefinite. Tapi datang al-ahdiyah, alif lam al-ahdiyah yang mendefinitkan, mengtakrifkan atau memu'arrafkan si rasul yang tadi
indefinite, yang tadinya nakirah. Lanjut dulu, meskipun pusing. Wa ammal mu'arrafu bi alif lam allati li bayanil jins, adapun yang dimakrifatkan dengan alif lam untuk menjelaskan jenis, yaitu alif lam jinsiyah namanya. Fala ya'ummu al-afrada, maka tidak bersifat umum kepada setiap anggotanya. Ada namanya alif lam jenis, seperti ar-rajul, Laki-laki itu. Nah. Oh, Fa idza qulta ar-rajulu khairun minan mar'ah, jika kamu berkata laki-laki itu lebih baik daripada wanita, laki-laki itu maksudnya jenis laki-laki, bukan laki-laki itu yang mana? Oh, didialogkan laki-laki itu lebih baik daripada wanita. Ada perempuan yang bilang laki-laki yang mana dulu? Tidak semua laki-laki itu lebih baik dari wanita. Maka yang ngomong bilang, iya saya tahu tidak semua laki-laki lebih baik dari wanita, tapi saya maksud laki-laki, jenis laki-laki. Paham ini? Saya nggak memaksudkan seorang laki-laki, saya bilang jenis laki-laki. Itu namanya alif lam jinsi. Ar-rajul. Au ar-rijalu khairun minan nisa, atau kaum laki-laki lebih baik daripada kaum wanita. falaisal muradu, Maka maksudnya bukanlah anna kulla fardin minar rijal bahwa setiap perorangan dari laki-laki khairun min kulli fardin minan nisa, lebih baik daripada setiap perorangan dari wanita. wa innamal muradu, Hanya saja maksudnya, akan tetapi yang dimaksud adalah akan tetapi, bukan hanya saja, tetapi anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi, adalah bahwa jenis ini, yakni laki-laki, lebih baik daripada jenis yang ini, yaitu wanita. yang ini sama yang itu dong harusnya. Yang itu. Tapi karena di sini hadza tidak disebut zalika, tidak disebut tilka, jadi dia tulis ini juga. Nah. Bukan, ya tadi sudah ya jelas saya kira. Laki-laki itu lebih baik dari perempuan, makanya harusnya jadi presiden itu laki-laki. Ada yang perempuan bilang enak aja, nggak semua laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Oh, saya kan ngomongnya umumnya laki-laki itu lebih baik. Saya ngomong itu jenis kelamin laki-laki, saya nggak ngomong orang per orang. Wa in kana qad yujad min afradin nisa, Dan kadang-kadang dijumpai seorang dari wanita man huwa khairun min ba'dir rijal, yang lebih baik dari sebagian laki-laki. contohnya dijumpai perempuan yang lebih baik daripada sejumlah laki-laki. Aisyah terhadap para sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW meninggal beliau, belajarnya kepada siapa? Pada Aisyah. Dah lewat dulu, bingung tidak apa-apa, maklum baru pertama. Saya sudah bilang dari awal bahwa belajar usul itu tidak bisa hanya sekali. Pas sekali itu targetnya 30% nyantol gitu. Kecuali kita memang mumpuni, asli orang Arab, sudah belajar belajar bahasa sudah lama. Buktinya buku ini kan adalah kurikulum tingkat apa kalau di Saudi? Tingkat SMA. Kita kalau belajar bahasa, dari belajar bahasa kita, tata gramatikal di level apa? Di SD. Artinya bahasa sudah lewat dulu, baru belajar usul. Nah, jadi kalau di pertemuan pertama ada yang masih bingung, tidak apa-apa. Ya, karena memang ini bahasa bukan bahasa kita. Tapi jangan langsung menyerah dan jangan pernah berpikir belajar usul itu sekali langsung jadi. Saya yakin ustadz-ustadz juga nggak ada yang sekali belajar langsung jadi. Saya yakin nggak ada. Saya saja ini adalah yang keempat kali
untuk menamatkan buku ini. Sekarang ini proses keempat. Artinya sebelum mengajar ini saya sudah menamatkan pembacaannya 3 kali. Nah, ini baru yang keempat untuk diajarkan. Jadi tidak mesti memang langsung bisa. Pasti ada yang kadang-kadang sedikit-sedikit bolong. Tidak apa-apa. Sekarang al-amalu bil-am. Beramal dengan dalil-dalil yang umum. Bagaimana cara mengamalkan yang umum? Kalau cara mengamalkan perintah apa? Masih ingat nggak? Cara mengamalkan perintah. Konsekuensinya maksudnya. Wajib segera. Kalau cara mengamalkan larangan haram dan batal atau rusaknya. Ini ketahuan dia belum baca. Yang kemarin pas libur baca nggak? Orang itu ngejar sudah. Sekarang beramal dengan umum. Bagaimana konsekuensi umum? Yajibul amalu. Wajib beramal Bi umumil lafzil ammi. dengan keumuman lafaz dalil yang umum. Hatta yathbuta takhsisuhu. Sampai ada dalil yang sahih yang mengkhususkannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau yang umum maka perlakukan umum. Jangan dibawa ke khusus sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Kenapa begitu? Li'annal amala, karena beramal binususil kitab wa sunnati, dengan nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah, wajibun ala ma taqdadihi dalalatuha, adalah wajib berdasarkan yang ditunjukkan oleh penunjukannya. Ya, apa? Berdasarkan yang ditunjukkan oleh penunjukannya. Wajib berdasarkan konsekuensi dalilnya. Konsekuensi dalil umum ya umum. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik. Sampai ada dalil yang menyelisihinya. Kita wajib untuk mengamalkan yang umum dengan yang sebagai umum. Jangan dijadikan khusus. Ya, karena beramal dengan kitabullah dan as-sunnah itu harus sesuai dengan konsekuensi dalilnya. Konsekuensi apa yang ditunjukkan di dalil sampai ada dalil yang memalingkannya. Konsekuensinya perintah adalah wajib segera. Dan baru boleh bilang tidak wajib, tidak segera kalau ada dalil. Contohnya tidak wajib, oh ternyata tidak harus segera berarti butuh dalil. Apa dalilnya? Oh dalilnya adalah kalau qada puasa itu ternyata masih bisa nanti-nanti. Dalilnya perbuatan Aisyah. Gitu. Yang Aisyah mengamalkannya di zaman Nabi. Itu dalil pemalingnya. Perintah yang harusnya buat segera dipalingkan menjadi boleh nanti-nanti alias tarohi karena dalil Aisyah. Begitu juga dalil umum ya harusnya umum, jangan jadi khusus kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Ya saya sering contohkan gini. Dalil tentang keutamaan sholawat. Barang siapa yang bersolat untukku 1 kali, Allah akan bersolat untuknya 10 kali. Ini dalil keutamaan sholawat. Ini dalil umum. Sholawat yang mana Pak? Yang ya sholawat. Kapan Pak? Ya kapanpun. Itu kan dalilnya umum. Lalu ada orang bikin sholawat di antara 2 tarawih. Tarawih, sholawat, tarawih, sholawat, tarawih, sholawat. Sholawat ini ketika kita tanya, apa Pak dalilnya? Dia bilang, karena dalil siapa yang bersholawat untukku 1 kali, Allah akan bersolat untuknya 10 kali. Loh, Pak itu kan dalilnya dalil umum ya. Bapak mengerjakannya tiap kali tarawih. Dan tiap kali tarawih ini menjadi kekhususan bagi tarawih. Buktinya, misalnya Bapak mengerjakan
tahajud misalnya, Bapak mengerjakan yang sama nggak? Tahajud 8 rakaat. Atau Bapak sholat duha 10 rakaat. Bapak mengerjakan yang sama nggak? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Begitu nggak? Enggak. Oh, berarti Bapak membuatnya menjadi amalan khusus buat orang. Nah, ini butuh dalil nih. Ada nggak dalilnya? Ya kalau khusus ya nggak ada. Ya wes. Kalau nggak ada berarti beramalah dengan dalil umum ini dengan cara yang umum juga. Jangan dibuat sebuah rangkaian khusus. Gitu. Seperti ada orang, sebagian kaum muslimin, mereka kalau sudah selesai sholat kan salaman keliling, ya kan? Atau enggak habis salam langsung salam kanan kiri depan belakang. Kita tanya, apa dalilnya Pak? Habis sholat selalu begitu. Dia bilang, ya keutamaan salaman. Oh Pak, keutamaan salaman mah Bapak bisa lakukan itu tadi sebelum sholat atau pas waktu ketemu orang sama-sama masuk masjid, atau ketika keluar bareng dengan orang, sama-sama satu pintu mau dilewati bersama sambil salaman, ya itu nggak apa-apa. Tapi habis selesai salam, habis selesai doa, mesti ada salaman. Membuatnya jadi sebuah rangkaian doa. Apalagi sebagian imam itu marah dia. Habis zikir orang langsung pulang, nggak ikut salawatan dan salaman sama dia. Itu kan butuh dalil khusus Pak. Nah, apa dalil khususnya? Amin. Lanjut. Wa idza warada al-'amu 'ala sababin khassin, jika ada suatu dalil umum dengan sebab yang khusus, wajib al-'amalu bi umumihi, maka wajib beramal sesuai keumumannya, li'anna al-'ibrata, karena yang menjadi ibrah atau sandaran adalah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, adalah umumnya lafaz bukan kekhususan sebab. Ya. Kalau ada sebuah dalilnya umum, tapi sebabnya terjadinya itu sebab khusus, maka yang harus kita perhatikan adalah keumuman dalilnya, bukan kekhususan sebabnya. Nanti ada contohnya. Itu namanya apa ya? Ada sebuah kaidah yang diambil oleh para ulama. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan, sandaran adalah umumnya lafaz bukan khususnya sebab. Mungkin kita bisa bilang gini, si Anto kemarin masuk hutan, ya. Terus dia keluar dalam keadaan hilang 2 kakinya karena digigit harimau. Jadi kamu jangan kesana deh. Lalu ada yang bilang, ya itu kan Anto, kita kan beda. Apa bedanya? Kau sama-sama manusia. Nah, kamu dengan dia umum, sama-sama manusia. Adapun kejadiannya pada Anto itu adalah sebabnya dia, tapi umum, intinya ada orang digigit harimau di situ. Nanti akan ada contohnya dalam dalil. Illa an yadulla dalilun, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan ala takhsisil 'ami, pengkhususan dalil yang umum tersebut bima yushbihu halas sababi, dengan apa yang menyerupai keadaan sebab alladhi warada min ajlihi, yang dalil itu turun karenanya, fayakhtassu bima yusabbibuha, maka dikhususkan dengan yang menyerupai sebab tersebut. Kalau ada dalil umum, ya, meskipun sebabnya khusus, maka yang diamalkan adalah keumuman dalil, bukan kekhususan sebab. Kecuali kalau ada sebuah dalil yang menjadikan pengkhususannya. Ya. Contohnya,
Misalu ma la dalil ala takhsisih. Contoh yang tidak ada dalil menunjukkan atas pengkhususannya. Ya, contohnya keumuman lafaz tapi sebabnya khusus dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sabda Nabi SAW benar kan? Adalah ayatul zihar. Ayat tentang zihar. Ayat tentang zihar. Zihar itu adalah di situ ada ya terjemahnya, yaitu yakni seorang suami mengatakan kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Ya, maksudnya dia mau gantung istrinya, bukan gantung leher tapi gantung status, yaitu tidak mau dinafkahi batin tapi tidak juga dicerai, tidak diperistri dengan baik tapi tidak dicerai juga. Orang Arab di zaman dahulu mengatakan kamu seperti ibuku. Maksudnya karena kamu seperti ibuku maka aku tidak akan menyetubuhimu. Tapi aku tidak mau juga menceraikanmu. Itu disebut dengan zihar. Di surat apa itu? Al-Mujadilah. Nah, ada apa nih pada ayat zihar ini? Tidak bisa. Anda tahu kalau antum nulis tidak memperhatikan, Anda yakin antum tidak bisa. Sudah. Yang mana? Coba tulis dulu. Yang dipakai buku terbitan Media Hidayah tidak ada catatan kaki apa? Tidak diberitahukan apa itu zihar, maka dia yang pakai buku boleh mencatat di pinggir. Zihar itu suami gantung status istri, disetubuhi tidak, diceraikan juga tidak. Kan gimana sih jadi istri kalau kayak gitu? Nggak dipergauli sebagai istri, tapi kalau nggak mau ya wes gitu loh, ya udah ceraikan aja, nanti kan saya bisa nikah lagi kan gitu. Nah, orang Arab di zaman dulu menggunakan ungkapan kamu seperti ibuku, yakni hari ini dan seterusnya kamu seperti mamaku, aku tidak akan mungkin menyetubuhimu. Ya. Tapi maksudnya dia, aku juga nggak mau cerai. Jadi kayak apa? Ya wes, biar aja kamu gitu menderita. Nah itu namanya apa? Zihar. Kita lihat. Fa inna sababa nuzuliha, sebab turunnya ayat ini, ayat zihar, fa inna sababa nuzuliha, ayat tentang zihar, sebab turunnya adalah ziharu Ausi ibn Samiti. Perbuatan zihar yang dilakukan Aus bin Samit. Ya, yaitu karena perbuatannya Aus bin Samit yang menzihar istrinya, yaitu siapa namanya istrinya? Khawlah binti Tha'labah. Ada di tafsir surat Al-Mujadilah. Wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Dan hukumnya umum untuknya dan untuk yang selainnya. Ya. Meskipun ini perbuatan ziharnya Aus bin Samit, tidaklah ayat ini berlaku hanya untuk Aus saja. Ya. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Itu ayatnya. Ada seorang wanita yang menggugat Rabbnya. Dan Allah mendengar pengaduannya itu di mana dia zihar oleh suaminya. Nah, dia menggugat kepada, jadi ceritanya Khawlah binti Tha'labah ini datang kepada Nabi dan mengadu, ya Rasulullah,
Aku di ziar suamiku. Kenapa? Hah? Bentar. Dia bilang, ya Rasulullah, aku dibilangin suamiku kayak mamanya gitu. Ya, tahu intinya dia itu nggak mau nggak mau lagi menggauli saya gitu. Mana ya? Dia nggak mau lagi menggauli saya. Nah, tapi karena tidak ada ayat yang turun tentang hal ini sebelumnya, maka Nabi pun diam. Artinya ya wes lah, gimana lagi. Akhirnya karena gantung, akhirnya dia langsung menggugat kepada Allah. Karena gugat utusan Allah, gimana ini, dia bingung karena belum ada wahyu tentang hal ini. Setelah itu turunlah surat Al-Mujadilah. Karena apa? Gugatan dari wanita itu. Saya buka cari namanya. Yes, nanti teman-teman cari sendiri. Khawla binti Tha'labah. Nah. Terus pertanyaannya, apakah ini hanya berlaku untuk Aus bin Samit? Jawabannya tidak. Hukum zihar ini dari ayat yang turun di surat Al-Mujadilah akan berlaku pada semua manusia laki-laki manakala dia menzihar istrinya. Lanjut dulu. Mithalu ma dalla dalilu ala takhsisih qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ada dalil menunjukkan atas pengkhususannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Berpuasa ketika safar bukan sebuah kebaikan. Ini yang melakukan satu, ya, tetapi sebabnya adalah sebab khusus. Coba kita lihat. Fa inna sababahu, sebabnya adalah, sebab Nabi ngomong begitu bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Jadi puasa ketika safar itu jelek. Tapi itu ada sebabnya, dan sebabnya sebab khusus, dan dalilnya ada khususnya lagi. Apa sebabnya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, fara'a zihaman, beliau melihat keramaian, wa rajulan qad zullila alaihi, dan ada seorang yang diberi naungan dari terik matahari. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ma hadza? Ada apa ini? Kenapa ini? Kenapa kok rame-rame? Qalu shaimun. Mereka berkata, dia orang yang sedang berpuasa. Maka Nabi ngomong, laisa minal birri as-siyamu fi safar. Lalu Nabi bersabda, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ada seorang laki-laki ikut dalam safarnya Nabi, lalu dia kehausan, kelelahan, akhirnya dinaungi orang. Nabi tanya, kenapa dia nih? Kenapa ini kok rame-rame? Terus orang-orang bilang, ini kasihan dia puasa. Nabi bilang, oh puasa saat safar itu bukan baik, itu jelek. Gitu. Tapi Nabi ngomong begitu dalam keadaan Nabi sendiri puasa. Karena orang nanya, loh Nabi kenapa puasa? Nah di situ ada sebab yang khusus. Apa sebab khususnya? Yaitu berpuasa dalam keadaan dirinya memaksakan diri, padahal safar itu memberatkannya. Mari kita baca. Fahadzal umumu khasun biman yushbihu hala hadzal rajul. Ini merupakan dalil umum yang khusus untuk orang yang menyerupai kondisi orang ini. Dalilnya dalil umum untuk siapapun, tapi sebabnya sebab khusus.
yaitu siapapun yang waktu dia safar puasa itu memberatkan baginya. Itu baru yang namanya tidak baik puasa saat safar. Wa huwa man yashuqqu alaihi as-siyamu fi safar. Ya, ini berat baginya puasa ketika safar. Wa dalilu ala takhsisihi bidzalika, Dan dalil yang menunjukkan kekhususannya, yang menunjukkan khusus sebab seperti itu adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar. bahwa Nabi SAW pernah berpuasa ketika safar, Haitsu kana la yashuqqu alaihi. di mana hal itu tidak memberatkannya. Wa la yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma laysa bi birrin. Dan Nabi SAW tidak melakukan sesuatu kecuali kebaikan. Ya. Maksudnya gini. Ada dalil-dalil umum. Dalilnya apa? Kata Nabi, puasa saat safar nggak bagus. Apa sebab Nabi ngomong begitu? Ada seorang laki-laki dalam keadaan ikut rombongannya Nabi safar, dia kehausan sampai mau pingsan begitu. Terus Nabi tanya, kenapa dia? Orang bilang kasihan dia puasa. Muncullah perkataan Nabi, puasa saat safar itu bukan kebaikan. Nah, apakah setiap orang begini? Oh, itu kayaknya Nabi. Kalau gitu kita semua buka aja deh. Karena waktu itu dalam safar itu sebagian orang puasa, sebagian tidak. Apakah orang-orang memahami? Ayo turunkan air minum, kita minum-minum. Belum lagi ternyata Nabi sendiri puasa. Gitu. Loh, jadi bagaimana ini? Jawabannya enggak. Itu dalilnya umum bagi siapapun yang sebabnya kayak dia. Siapapun yang mirip orang itu, yang sampai mau pingsan karena safar dalam keadaan puasa dalam keadaan safar, maka dia tidak baik bagi dia puasa. Adapun orang-orang yang dia kuat, maka seperti Nabi, ya ini tetap puasa. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Paham atau enggak? Saya kira itu dulu. Soalnya memang bab umum ini sudah mulai berat. Coba ulang dari tadi awal. Nomor 7. Ya. Ulang. Bentuk umumnya yang ketujuh adalah yang pakai alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah itu adalah yang kalau kita bahasakan dengan bahasa lain dia bermakna semua. Contohnya di situ al-insan, manusia. Kalau tak ganti jadi semua manusia bisa nggak? Bisa. Contoh lagi di bawahnya anak-anak. Kalau tak ganti jadi semua anak-anak boleh nggak? Boleh. Itu namanya alif lam istighraqiyah. Turun. Kalau alif lamnya ahdiyah, maka itu bukan masuk umum. Ya. Tapi alif lam ahdiyah itu lebih cocok bukan diterjemahkan semua, tapi itu. Contoh, Allah berfirman kepada para malaikat, umum kan? Terus, dan malaikat-malaikat itu bersujud. Nah, berarti alif lamnya itu karena bisa diterjemahkan itu, berarti itu ahdiyah. Telah datang seorang ustadz, dan ustadz itu naik onta. Bukan terjemahnya semua, berarti dia nggak umum. Terjemahnya ketika itu kan berarti kan dia umum. Indefinite. Ya, ini sudah mu'arraf, sudah definite, bukan lagi indefinite. Ya.
tahu nggak, aku tadi lihat seorang ikhwan. Umum tuh, mutlak seorang ikhwan. Dan ikhwan itu merokok. Dan ikhwan itu ternyata merokok meskipun jenggotnya panjang. Itu yang mana? Ikhwan itu. Ya yang mana? Tadi kan aku sudah bilang, aku melihat seorang ikhwan. Dan ikhwan itu, kalau di Indonesia kan itu apa? Di bahasa Inggris kan. I saw a brother in Islam. And he, nggak lagi balik and apa tadi? A brother gitu. And a brother, I saw a brother in Islam and a brother, kan tak begitu. Ya, balik jadinya apa? Sudah jadi itu. I saw a student in the school and the student, the-nya di situ sudah jadi alif lam al ahdi. Oh, saya tadi nyontohin ya. I teach all the students in this school and the students are happy with it. The pada kata yang kedua penggantinya yang pertama. Satu lagi alif lam jinsiyah, yaitu alif lam jenis. Seperti ar-rajulu khairum minal mar'ah. Laki-laki lebih baik daripada perempuan. Yang dimaksud itu adalah jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Bukan individu seorang laki-laki. Karena kita dapati ada seorang individu perempuan yang lebih baik dari rata-rata umumnya laki-laki. Seperti Aisyah daripada laki-laki yang lain. Lanjut. Bagaimana kita beramal dengan yang umum? Jawabannya yang umum, ya umum. Jangan dikhususkan kecuali dengan dalil. Gitu. Contohnya tadi dalil sholawat, sholawat kan umum. Yakni dalil ini berlaku pada semua sholawat yang disyariatkan. Tidak bermakna mentang-mentang sholawat itu ada keutamaan, terus kita bikin sholawat pada bentuk-bentuk khusus. Jadi sebagai salah satu buktinya, kalau ada orang sambil sambil sholawat, setelah dia masuk gitu, berat, terus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ada orang kebelet pipis, saking leganya bilang Allahumma sholli ala Muhammad katanya. Ya, tapi dalam WC boleh atau enggak? Orang bilang enggak boleh dong. Kita bantah balik, boleh lah. Kan satu kali sholat, 10 kali sholat dari Allah. Ayo, mau apa? Soalnya Bapak tadi tak bilangin kita tuh dilarang bikin amalan-amalan khusus pakai dalil umum. Nah sekarang tak bilang bolehnya sholawat di kamar mandi, sampean bilang nggak boleh. Boleh juga pakai dalilnya sampean. Gitu. Tuh beda dong. Kalau itu kan kita di masjid. Kalau itu kan di WC. Emang kalau WC kenapa? Berarti dalil khusus. Iya, sama dong. Kalau memang mau konsisten, dalil umum dipakai umum, jangan khusus. Berarti tidak masalah tempat, tidak masalah waktu. Pokoknya umum adalah umum, nggak boleh dikhususkan pada sebuah tempat, nggak boleh dikhususkan pada sebuah waktu. Begitu juga kalau ada dalil umum yang sebabnya khusus, maka perlakukan umum, bukan kekhususan sebab. Seperti ayat zihar. Ayat zihar itu umum, yaitu tentang tebusan atau kafaratnya bagi yang melakukan zihar pada istrinya. Sebabnya si Aus bin Samit, tapi ini berlaku pada laki-laki manapun nanti sampai hari kiamat. Jadi sebabnya khusus karena perbuatan Aus, tapi konsekuensi ayat ziharnya berlaku umum bagi siapapun yang melakukannya. Kecuali kalau ada sebab yang mengkhususkannya. Seperti seorang laki-laki yang dinaungi waktu safar karena dia berpuasa dan puasanya itu membuat dia begitu lemah. Maka Nabi mengatakan
tidak ada baiknya puasa sambil safar. Ini dalilnya umum, sebabnya khusus. Tapi si dalil umum ini punya sebab khusus yang lain, punya pengkhusus yang lain. Tidak ada tidak ada safar yang baik dalam keadaan puasa, atau tidak ada kebaikan bagi yang berpuasa waktu safar. Ini Nabi ngomong gara-gara laki-laki yang kelemahan, tapi Nabi sendiri berpuasa. Itu menunjukkan siapapun yang kayak laki-laki ini, dalil ini berlaku. Siapapun yang kayak Nabi, yakni kuat waktu puasa, maka dalilnya tidak berlaku. Paham ini? Gini. Kalau kita bikin analogi ya, di sekolah ada yang terlambat. Saya karang dulu ya, saya belum ngarang saya. Ada seorang anak yang dihukum, murid dihukum. Kenapa dihukum? Karena terlambat. Kenapa terlambat? Dia kena macet. Kena macet. Dia terlambat karena ada pertemuan dengan temannya di jalanan. Kenapa kamu terlambat? Jam 7.42 nih kamu terlambat 11 menit. Pak, tadi saya ada pertemuan dengan teman saya. Ya, saya nggak bisa dong bilang, sorry ya, saya mau sekolah nih. Ya. Namanya juga kita pertemuan di jalan, kita nggak boleh dong Pak. Mengabaikan pertemuan dengan orang, kata muridnya. Terus Pak gurunya ngomong sama murid-murid yang lain, tidak ada kebaikan pada pertemuan di tengah jalan dengan temanmu padahal kau tahu kau mau pergi ke sekolah. Gitu. Tetapi ini hanya berlaku buat siapa? Buat si murid. Kenapa? Siapa suruh keadaannya adalah murid. Adapun guru belum tentu. Guru bila ketemu di jalanan sama temannya, bisa saja dia terlambat. Misalnya, guru itu nanti ngajarnya baru jam 9. Iya atau enggak? Enggak. Iya atau enggak? Kalau gurunya, ya guru juga harus datang awal gitu ya. Tapi bisa jadi di sekolah itu ada, kadang kan guru gini, saya nggak ke sekolah ya, tapi saya langsung ke disdik, ada pertemuan. Gitu kan? Dan pertemuannya selesai jam 10, padahal jam 9.45 gurunya harusnya belajar. Terus datang gurunya ke sekolah, maaf ya anak-anak, ibu terlambat. Apa muridnya bilang, ibu terlambat kan? Seperti saya kemarin. Ibu kenapa kemarin? Kenapa ibu terlambat? Ibu ada pertemuan. Nah, saya juga kemarin ibu strap gara-gara saya ada pertemuan. Berarti ibu juga di strap. Begitu? Kemarin ibu yang ngomong, tidak ada kebaikan pertemuan yang membuatmu terlambat sekolah. Berarti ibu juga terlambat sekolah. Kata gurunya apa? Kita beda nak. Kamu sekolah dengan aturan murid. Sedangkan ibu aturannya aturan guru. Apalagi ibu tadi pertemuan itu pertemuan rapat di disdik. Di mana pertemuan di disdiknya memang baru selesai jam 10. Gitu. Kamu tidak bisa menstrap ibu. Karena memang omongan ibu umum. Tetapi kondisimu khusus, kondisiku khusus. Ayo. Paham ini? Iya enggak? Paham enggak? Sudah situ dulu. Coba kita lihat di YouTube. Silakan yang pusing tulis pusing. Tapi semoga nggak pusing dengan adanya analogi tadi. Alif lam istighraqiyah di bahasa apa? Coba antum cari di Al-Mulakhas. Mungkin ada. Saya tidak terlalu ingat Mulakhas karena belajarnya sudah
Sudah 13 tahun yang lalu. Ustadz, jika dalam pelajaran ilmu nahwu isim dengan ma'rifat menunjukkan suatu yang jelas. Usul di sini, usul dalam alif lam dalam usul fikih menunjukkan umum. Mohon dijelaskan, Ustadz. Ya memang pembahasannya oh ya. Antum berada di suatu lembah, kami berada di lembah yang lain. Aduh. Alif lam pembahasannya itu pada pembahasan nakirah ma'rifah, kita pembahasannya adalah penerapan dari nakirah ma'rifah itu gitu. Gimana ya? Coba berikan analogi yang enak. Kita ngomong di mana, ini ngomong di mana. Gini, antum ngomong gini, loh Ustadz, kalau di dalam pelajaran tata boga, tepung beras itu dari beras, dan tepung terigu itu dari terigu. Terigu dari apa? Tapioka dari jagung. Hah? Tepung tapioka dari jagung. Tepung tapioka dari jagung, tepung beras dari beras. Kalau tepung terigu? Hah? Apa? Kita mau kasih contoh, gak tahu juga. Kata Ustadz tadi, tepung beras dari beras, tepung tapioka itu dari jagung, dan tepung apa tadi? Terigu dari terigu. Masa ngomong begitu? Kalau di pelajaran tata boga kayak gitu, Ustadz. Kenapa Ustadz kok ngomongnya tadi tepung terigu itu membuat sakit mah? Gitu. Terus itu pelajaran dasar-dasar pembuatan tepung. Saya ngomong efek dari si tepung. Paham nih ya? Yang ditanyakan adalah, Ustadz, kalau dalam ilmu nahwu alif lam itu menunjukkan jelas, Ustadz. Kenapa kok di usul fikih ini alif lam menunjukkan umum? Jawabannya adalah antum kayak nanya tepung. Kalau di ilmu tata boga asalnya dari jagung, Ustadz, atau dari beras. Sedangkan Ustadz ngomongnya di pelajaran yang ini tepung terigu itu membuat sakit mah. Ya memang beda ininya. Ini pelajaran apa, ini pelajaran apa. Yang ini pelajaran tata boga, sedangkan yang ini pelajaran misalnya pelajaran apa itu? Medis, apa itu? Kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat gitu. Karena memang pelajarannya beda, maka beda juga. Yang jelas, alif lam itu kalau di nahwu artinya jelas, definite. Sedangkan di usul fikih, definite ini bermakna apa? Ya, ini bermakna umum. Ada kalanya dia bermakna umum. Anda kurang jelas, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nabi bilang, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa saat safar. Itu umum kan? Puasa yang mana? Semua puasa. Semua puasa. Puasa Ramadan gak baik waktu safar. Kalau puasa Senin Kamis sama aja. Kalau Arafah sama. Pokoknya kalau puasa itu bukanlah baik waktu safar. Semua safar. Semua safar. Gitu. Kemanapun. Tapi catatan, itu ada sebab khusus Nabi ngomong begitu. Puasanya puasa apapun, safarnya safar apapun, tapi Nabi punya kekhususan waktu ngomongnya. Apa khususnya? Waktu itu Nabi ngomong gara-gara sebab seorang laki-laki yang keletihan, kesusahan, kepayahan, kehausan, hampir pingsan. Tapi Nabi waktu ngomong gitu, Nabi sendiri lagi puasa. Gitu. Nah, jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah tidak ada kebaikan, bukan termasuk kebaikan,
puasa saat safar jika kondisimu kayak laki-laki itu. Dan termasuk kebaikan apabila kamu berpuasa dalam keadaan safar yang kondisimu kayak Nabi. Gitu. Itu namanya dalilnya dalil umum, lafaznya Nabi lafaz umum, sebabnya sebab khusus. Dalam penerapannya perlakukan umum, perlakukan dia khusus karena perlakukan dia umum kecuali punya sebab yang khusus. Dan sebabnya khusus Nabi adalah Nabi sendiri tetap puasa saat safar. Khawla binti Tha'labah. Biasanya kalau di Al-Quran terjemah Indonesia itu biasanya di bawahnya ada. Ini ada nih. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Al-A'mash, dari Tamim Ibnu Salamah, dari Urwah, dari Aisyah, pernah ada yang berkata, Maha Suci Tuhan yang mendengar, Maha Suci Tuhan yang pendengaran yang meliputi segala sesuatu. Aku benar-benar mendengar suara pembicaraan antara Khawla binti Tha'labah, tapi sebagiannya tidak dapat kudengar. Waktu mengadukan perihal suaminya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, suamiku telah makan hartaku, mengisap masa mudaku, kubentangkan perutku untuknya. Manakala aku sudah menua dan sudah tidak bisa beranak lagi, dia menziharku. Dia bilang, engkau seperti punggung ibuku. Yani ya sudah, mohon maaf, saya mulai hari ini tidak akan lagi jadikan kamu istri, tidak lagi pergauli, tapi tidak juga diceraikan. Dan suaminya Khawla kata Aisyah adalah Aus bin Ibn Samit. Gitu. Jadi nama istrinya Khawla binti Tha'labah. Kitabnya apa ya? Maksudnya? Ada terjemahan bahasa Indonesianya? Maksudnya? Kok dia nanya? Ada terjemahan bahasa Indonesianya? Yang kita tampilin bahasa apa? Inggris? Dia soalnya pakai tanda tanya belakangnya. Kalau dia tidak pakai tanda tanya, dia ngomong gini, kitabnya apa ya? Ada terjemahan bahasa Indonesianya? Gitu. Kok ada terjemahan bahasa Indonesianya? Gitu. Pilih tanpa tanda tanya atau pakai kok. Gitu kan? Makanya jawaban seorang ustadz itu tergantung dengan apa yang dibacanya. Pertanyaan antum jelas, jawabannya jadi jelas. Pertanyaan antum tidak jelas juga. Tapi kalau yang dimaksud adalah buku yang kita baca tadi, yang ditampilkan di layar, itu adalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Alhamdulillah pusing. Tidak apa-apa, sabar dulu ya, nanti kalau sudah buka minum obat pusing. Tunggu, Masya Allah penasaran. Maksudnya? Tidak tahu. Yang bahasa Arab tidak kelihatan kalau dari sini. Al-Iflam ala ahdiyah, apakah maknanya sama dengan menggunakan sesuatu yang umum? Ustaz? Tidak. Al-Iflam ala ahdiyah tidak masuk dalam umum. Dia bukan bentuk umum. Bahkan dia bentuk khusus. Seperti tadi. Seperti tadi. Aku melihat seorang ikhwan. Dan ikhwan itu merokok. I saw a man and the man. Atau I teach all the students in the school. And they are. And the students. The. Al itu the. Ya, setara. Tepung tapioka dari singkong. Yang saya nanya itu bukan tepung tapiokanya, yang saya tanya itu terigu. Terigu itu dari apa? Biasanya di rumah Anda saat tarawih imam baca surat di awal akhir Ramadan, surat yang dibaca Al-Humazah sampai Al-Ikhlas. Ganti imam pun demikian. Apakah ini mengkhususkan sesuatu yang umum? Iya, mengkhususkannya umum. Tapi tinggal tanya dulu sama bapaknya. Kenapa kita kalau akhir-akhir Ramadan itu selalu Al-Humazah sampai Al-Ikhlas? Dan ganti imam begitu semua. Adakah dalil khusus? Nah, kita tanya sama dia.
Kayak gini, ada pernah kejadian di zaman salaf dulu. Ada orang kalau bersin dia bukan alhamdulillah, tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada yang bersin Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Di antara sahabat Nabi ada yang mendengar perkataannya lalu dia mengatakan, kayaknya yang bersalawat itu bukan cuma kamu. Kami dari zaman Nabi pun sudah bersalawat, tapi tak seorang pun sahabat Nabi yang bersalawat untuk bersin. Gitu. Maka dalilnya dalil umum keutamaan salawat, tapi diletakkannya pada perbuatan khusus, yaitu bersin. Sebenarnya pusing Ustaz, tapi dengan analogi Ustaz tadi, jadinya pusing 7 keliling menjadi 4 keliling aja. Nah, masih perlu dicerna lagi. Oke, tidak apa-apa, kan berkurang 3. Ya, ini berkurang 30%. 50% malah. Mana yang menentukan pilihan dari 2 pendapat ulama? Nanti. Akhi Muhammad Rizik, nanti. Babnya adalah bab tarjih, menentukan 2 pendapat ulama. Atau pada bab ta'arud nanti. Nanti akan ada. Jadi antum harus ikut sampai akhir supaya antum ketemu. Apakah sama juga puasa kondisi hamil tapi tidak merasa berat dengan contoh yang disebutkan? Iya betul. Bagi siapapun yang sedang hamil, ya kita tanzil hukumnya samanya adalah siapapun yang hamil dan hamilnya tidak siapapun yang hamil dan puasa itu tidak memberatkan bagi dirinya, tidak membahayakan dia dan janinnya, maka dia wajib puasa. Siapa bilang wanita hamil itu langsung fidyah? Enak aja. Wanita yang bisa fidyah atau qadha itu adalah wanita yang hamilnya memberatkan, puasanya memberatkan dan membahayakan. Adapun wanita yang biasa, dia tahu dirinya kuat, ya, jadi tetap bisa puasa meskipun dalam keadaan hamil, maka dia wajib puasa. Jangan ikuti pendapat yang mengatakan langsung otomatis. Pokoknya hamil langsung fidyah. Semua perempuan mau begitu. Nanti kalau tidak bisa, baru ada khilaf. Fidyah kah, qadha kah, atau fidyah qadha kah? Analogi Ustadz sangat membantu mengurangi kepusingan. Insya Allah ada yang masuk biar tidak 100%. Iya, kan saya sudah bilang, minimal 30% paham. Nanti kalau diulang lagi, nambah 30%. Diulang sekali lagi, jadi 90%. Gitu. Seperti saya kan ngulangnya 3 kali. Setelah ngulang 3 kali baru saya ajarkan ke orang-orang. Gitu. Yang pas pertama itu 30%. Yang berikutnya 30%. Berikutnya enggak sih, sudah 70%. Yang berikutnya 20%. Dan 10%-nya pas ngajar. Semakin diajarkan semakin paham. Kita belajar, kita tahu. Kita ngajarkan, kita kuasai. Ustaz, analoginya bisa dengan S dan K. Syarat ketentuan berlaku. Ya, bolehlah. Dengan pernyataan tidak ada kebaikan pada puasa pada saat safar. Bisakah? Ya bisa. Tidak ada kebaikan bagi yang puasa pada saat safar. S dan K berlaku. Apa itu? Bagi siapapun yang merasa kesusahan. Alif lam al-ahdiyah kalau bisa diartikan sesuatu yang umum yang dibatasi. Gimana Ustaz? Enggak. Alif lam al-ahdiyah memang bukan umum. Bukan. Nanti akan ada pembahasan. Alif lam al-ahdiyah ada 3 soalnya. Ustaz memanggil istri Umi, apakah seperti menziar? Tidak. Itu adalah membiasakan anak untuk memanggil dengan panggilan Umi. Mi, Abi, itu bukan bapakku, bapak kandungku, bukan. Itu suamiku. Cuman di kita dalam rangka untuk membiasakan anak-anak. Nah, itu baru YouTube tadi. Ini sekarang baru mau Facebook. Astagfirullah. Kira sudah selesai. Bawa.
Ustaz, apakah zihar ini talak? Bukan talak. Zihar bukan talak, zihar. Apa hukumnya jika suami menggantung istrinya? Haram. Bisa mati istrinya. Mati batin lah minimal. Yang jelas zihar nggak boleh dan nanti ada kafarat. Siapa yang bilang gitu ke istrinya, dia dapat kafarat. Terus, alhamdulillah agak sedikit pusing Ustaz, tapi ada juga sih yang sedikit dipahami. Tapi lebih banyak pusingnya. Nggak apa-apa. Saya tadi bilang putaran pertama 30%. Berarti lebih banyak mana yang pusingnya? Pusingnya 70%. Lihat aja tuh, yang nonton, yang like sudah tinggal 59 orang. Kan? Pertamanya 1000. Yang lain kemana? Pusing. Baru bab pertama pusing. Untuk teman-teman, ada pengalaman Syekh Utsaimin yang diceritakan oleh murid-muridnya. Syekh Utsaimin adalah muridnya Syekh As-Sa'di di salah satu mata pelajaran buku kitab. Dan waktu awal itu yang datang banyak, di mana penutupan buku tersebut hanya dihadiri Syekh Utsaimin saja, tidak ada yang lain. Sebagai hadiahnya, Syekh Utsaimin menghadiahkan apel kepada Syekh As-Sa'di menghadiahkan apel kepada Syekh Utsaimin. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, dan itulah pertama kali aku lihat yang namanya apel. Aku bawa pulang, lalu ku belah-belah sejumlah anggota keluargaku. And that was the first time we eat apple. Jadi nanti teman-teman yang sudah, nanti ini apa namanya? Ini kan saringan alami ya, saringan alami. Seleksi alam, saringan alami. Seleksi alam dari 1000 orang turun sampai hanya sekitar berapa puluh aja. Jadi pekerjaan admin pun nanti membuat sertifikat toh jadi nggak banyak. Bukan gitu juga ya, tapi itulah namanya belajar ilmu alat, pasti ada seleksinya. Pasti ada yang gugur. Tepung terigu dari gandum. Oh, tepung terigu dari gandum. Loh, bukannya itu roti terigu sama roti gandum beda? Saya ganti ini. Wahai gadang G. Wihardi, antum berkata tepung terigu dari gandum, tapi kenapa kok di Holland ada jual roti terigu, roti gandum? Ayo. Itu tadi ya. Ustadz, kenapa Ustadz nanya? Kamu Ustadz bilang alif lam itu buat umum, padahal kalau di nahwu itu adalah buat penjelas. Itu saya bilang juga. Kenapa Akhi Gadang bilang tepung terigu itu dari gandum, padahal ada roti gandum sama roti dari terigu. Lanjut. Bagaimana jika mengaitkan donasi dengan dagangan kita? 50% dari hasil penjualan 1000 botol Zen Zero. Ditulis lagi Zen Zero. Maksudnya biar saya sebut nih mereknya, Zen Zero. Wahai pemilik Zen Zero, 50% dari hasil penjualan 1000 botol akan didonasikan untuk terdampak corona. Mana yang lebih utama, berdonasi dengan seperti ini atau sembunyi-sembunyi aja? Ya perkara jadikan omongan seperti itu ya perkara mubah saja. Karena asalkan betul-betul antum teliti, dan itu pasti akan menambah kerjaan. Mendingan jual nanti sisanya antum mau sisihkan berapa itu terserah antum. Tapi kalau sudah tertera 50% dari sekian antum berarti harus punya pencatatan. Yang tidak boleh misalnya menjual kurma dan kurma ini sudah diruqyah. Kurma ruqyah namanya. Saya pernah dapat kemasannya. Kurma ini sudah diruqyah. Maka ini seperti menjual barang dan memasukkan di situ pembacaan ayat Al-Quran dalam rangka
beriklan. Siapa yang kita dulukan, orang tua atau kita sendiri untuk berangkat umrah? Jawabannya kita sendiri. Karena kita butuh pahalanya. Dosa kita, dosa orang tua tidak kita tanggung, dosa kita tidak ditanggung orang tua. Sementara pahala kita sendiri-sendiri. Maka antum dahulukan antum dulu. Bagi antum sesuatu yang dituntut, bagi orang tua antum umrohkan hanya sunnah. Saya bilang dituntut karena memang ada khilaf ulama, sebagian menghukumi umroh itu wajib. Maka bagi antum, menurut sebagian ulama, wajib. Adapun mengumrohkan orang tua antum, sepakat para ulama, cuma sunnah. Mana yang lebih diutamakan? Yang ada khilaf sunnah dan wajib, ataukah yang jelas-jelas sunnah saja? Jawabannya, yang ada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.